Halo, Gloria. Selamat siang, teman-teman. Yuk gabung dulu, ayo. Sudah jam 2, mari kita merapat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to the new way for sharing session dari Ikatan Keluarga Alumni Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda. Dan ini adalah Suddenly Mendadak Live di episode kedua. Hai semuanya. Sambil nunggu yang lain, kita sapa-sapa dulu ya. Ada Ellen Latif, ada Navita. Hai Julpan. Alright, langsung kita mulai aja dulu ya. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sebelumnya untuk antusiasmenya di episode perdana kemarin di Suddenly Mendadak Live episode perdana bersama Pak Dedi Irawan. Saya mewakili teman-teman dari pengurus Ikatan Keluarga Alumni Teknik Kimia Polres mengucapkan makasih banyak karena setelah episode perdana itu jadi jadi semakin terpacu lagi nih buat bikin episode selanjutnya, mau ngundang siapa ya, mau ngobrolin apa ya, kayak gitu. And sebelumnya mohon maaf banget kalau misalnya jadwal untuk hari ini itu agak maju, tapi tetap di hari Sabtu dan ketemu lagi bareng saya yang take over Instagram dari keluarga besar Teknik Kimia. Yup. Jadi sambil menunggu dan saya mengundang sebelum saya mengundang narasumber kita di siang hari ini, saya jelaskan kembali apa itu Suddenly Mendadak Live. Jadi Suddenly Mendadak Live adalah sebuah sesi bincang-bincang melalui kanal live Instagram dengan topik yang pastinya informatif, terus juga edukatif, tapi juga dibawakannya secara asik dan juga menarik dan juga santai. Oke, jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Via yang akan mewakili Sobat Tekim dan juga teman-teman yang baru saja join sekarang untuk bisa berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita di siang hari ini. Ayo kita bergabung. Kita langsung invite Bu Neni aja kali ya. Gimana sih nih? Sambil menunggu Bu Neni join di live Instagram siang hari ini, saya mungkin sedikit perkenalan dulu tentang narasumber kita di siang hari ini. Jadi, siapa Bu Neni itu? Bu Neni atau kita taunya Ibu Siti Sahraini merupakan salah satu sosok perempuan yang hebat nih karena multi talent sekali. Beliau seorang pendidik yang mana beliau merupakan seorang dosen di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda, kemudian juga beliau ibu rumah tangga juga dan juga sedang merintis usaha nih. Menarik juga ya. Jadi di episode kedua kali ini kita akan bahas bagaimana sih seorang perempuan itu menjawab stigma yang selama ini mengakar di masyarakat. Ya, siapa bilang perempuan gak bisa? Itu tema kita di hari Sabtu kali ini. Nah, sebenarnya perempuan-perempuan sekarang tuh sudah bisa kok melakukan apa ya, aktivitas-aktivitas yang di kata orang gitu susah gitu ya dilakukan sama perempuan. Dan karena kebetulan minggu ini masih dalam nuansa apa ya, nuansa International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional yang jatuh tanggal 8 Maret kemarin. Jadi pas banget nih tema minggu ini untuk teman-teman saksikan. Seperti itu. Eh,
Yuk, kita masih menunggu. Halo kakak-kakak. Ini ada dari mana aja ini sekarang yang lagi nonton? Mungkin sambil nunggu Bu Neni bergabung, bisa disiapin dulu cemilannya atau yang lagi rebahan di PW-in dulu posisi rebahannya supaya bisa apa ya, bisa enjoy nanti dengerinnya gitu. Yuk. Hmm, Bu Neni masih belum bisa terhubung bareng kita sebentar ya. Sampai kapanpun itulah yang terindah. Rindu aku melihat gugupku tak tersenyum. Kini aku melihat legaku tersenyum. Dan Waalaikumsalam Lilis. Halo, halo, apa kabar? Selalu bersinar berkilauan. Untuk yang baru bergabung, saat ini saya coba untuk terhubung dengan Bu Neni. Jadi mohon ditunggu ya, sambil saya kasih musik-musik dikit lah ya, supaya nggak sepi. Sinar yang paling indah dari matamu, sampai kapanpun itulah yang terindah. Wow, yeah. Mata yang paling indah hanya matamu. Sejak bertemu, ku rasakan tak pernah berubah. Sinar yang paling indah dari matamu, sampai kapanpun itulah yang terindah. Saat juga sang pakai aroma. Sambil nunggu Bu Neni bergabung, mungkin ada yang mau join live bareng saya dulu. Ayo. Ada Kak Cindy, halo Kak. Halo, salam kenal. Oke. Ya.
Oke, ayo yang baru bergabung. Halo, selamat siang. Nah, sebelumnya saya untuk hari ini mungkin pakai masker dulu karena di ruangan ini saya nggak sendirian. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya nggak kelihatan nih saya ngomong apa, tapi mudahan terdengar jelas kan suara saya. Ya, Assalamualaikum. Ada Bu Neni dan Pak Deddy sudah bergabung bersama kita. Langsung saja saya undang Bu Neni ya kalau begitu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa live ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Anifati gimana kabar? Alhamdulillah Bu. Ya gini lah Bu. Sambil sambil kerja sambil live Instagram di judulnya Ini lagi posisi di di kantor. sini. Iya lagi di kantor tadi baru aja selesai kerjaan. Oh, iya Gitu. iya iya. Sabtu Ini Bu masuk di kerja juga. iya Sabtu kerja juga. iya Bu. Iya Sabtu kerja juga. Seperti itu. Hmm. Ini Bu Ini di rumah maaf, aja Kak Bu? ini kebetulan pas lagi ada di Makassar. Oh alah. Iya 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 Oh, Bu. ada apa? Ada ponakan lagi nikah kan. Jadi Iya. ya sudah. Karena mumpung belum belum apa belum terlalu aktif kan, sebenarnya sih kuliah udah jalan, tapi Iya. eh, yang yang kuliahnya online tapi praktikumnya offline sih, cuman saya dapat jadwal itu baru minggu ketiga nanti. Oh gitu. Jadi udah berapa lama Bu di Hmm, Makassar Bu? baru kemarin tiba, baru kemarin. Oh, jadi ganggu dong ini Bu judulnya. Oh, Ibu enggak kan lagi udah. acara kan? Oh, enggak kan udah menyiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya kan. Iya 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 Bu. Eh, Iya itu Bu, makanya kebetulan juga yang judul yang minggu ini tuh menarik Bu, kan tentang masih nuansa Hari Perempuan Internasional seperti itu. Jadi kebetulan teman-teman ada ngajuin judul ini terus bagus nih, terus siapa ya yang sesuai untuk jadi ininya narasumbernya dan terpikirlah sosok Bu Neni begitu. Ya Allah, padahal masih banyak loh yang lebih hebat-hebat daripada ibu kayaknya. Kok milih saya? Makanya, waduh, jadi Nggak apa-apa Bu, jadi tersandung untuk jadinya. Iya nih mengobati kangen. kangen juga Bu. Iya ini kangen Ya, juga mungkin sama bisa yang disapa lainnya dulu, nih. Bu, yang senior-senior di bawah yang lagi komentar. Iya ini Ada siapa-siapa aja yang Kak sudah. Petrus, ada Kak Mira, Oh ya, padahal siapa sebenarnya lagi saya tuh? harusnya lagi ngajar loh ini. Oh iya, Bu. Lagi ngajar Ali jenjang, tapi udah izin, saya izin ya. Kalau mau ikutan live, boleh saya bilang kayak gitu. Nanti absensinya di sana aja saya bilang. Wah, bagus, Bu, biar tambah viewersnya, Bu. Oh, iya 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 iya. Ini siapa-siapa yang hadir ini? Bisa Butros. dilihat di bagian komentar Iya iya ya. iya. Butros, terus siapa lagi? Oh, ada anak eh apa alumni PDD Bontang, Ainung ikut juga. Oh, Ah, mungkin bisa absen dulu ada angkatan berapa saja di sini, Kakak-kakak.
Jadi Iya. supaya Bu Neni tahu juga. Iya, soalnya kan nama IG-nya kan beda ya. Iya Bu, banyak yang Oh, berbeda username-nya makanya. Nah, sambil iya. nanti kita mulai tanya jawab sedikit, Bu, nanti mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang bisa, kalau misalnya mau bertanya, bisa komentar di bawah, ada tombol komentar di bawah, nanti coba saya bacakan, siapa tahu bisa, apa ya, bisa Ibu jawab gitu. Tapi kita ngobrol Angkatan nyantai aja, Bu. angkatan 17 ini masih masih segar ini. Jadi masih saya Oh, ingat banget orangnya ya. Si Nur. Eh, 2017, 2014. 2014 ya. Wah, fresh Oh graduate ya. Damar, Hegar, anak-anak baru Oh semuanya ini. iya. Ini ada 2010 hadir. Ellen, ya hadir. Terus rame ya. Ini ada berapa sudah ini yang masuk Ya, ikut? sudah ada Hmm. 22 orang, lumayan. Nah, sudah bisa kita mulai ya, Bu ya. Jadi sambil, Iya, jadi kayak seperti minggu lalu kalau misalnya Bu Neni ada nonton waktu saya live sama Pak Dedi ya, Bu ya. iya, Jadi ada nonton sama ada Pak titipan Dedi. ada titipan pertanyaan Bu biasanya dari teman-teman alumni untuk Ibu gitu. Dan karena Iya. episode kali ini itu temanya tentang eh, sosok perempuan gitu ya. Jadi bisa cerita sedikit nggak Bu tentang gimana sih ceritanya bisa akhirnya memutuskan kuliah pilih jurusannya teknik kimia gitu Bu. Hmm, boleh dikata musibah nggak ya? Aduh, kenapa itu Bu? Kok musibah Bu? Ya, agak jadi teknik kimia di ketika saya kuliah belajar SMA dulu itu saya nggak kenal loh, saya nggak tahu kalau ada jurusan namanya teknik kimia ya. Taunya saya cuma MIPA kimia aja ya. Jadi Iya, iya, iya. benar-benar nggak ada gambaran teknik kimia itu seperti apa. Bener, jelas nggak ada. Terus zaman dulu sama zaman sekarang kan nggak seperti sekarang ya. Betul Bu. Promosi di Ya, mana-mana. Terus literasinya juga dulu kan, beda gitu. hmm, dulu kan zamannya semua terbatas ya. Jadi kita betul-betul buta. Nah, kenapa bisa masuk teknik kimia? Waktu itu saya udah nggak bisa ikut jalur, kalau sekarang itu namanya SBMPTN ya, seleksi SBMPTN. bersama. Betul. Seleksi bersama karena Iya. pas waktu itu saya lagi ada kegiatan di luar, di luar, jadi saya nggak bisa ikut ujian. Pulang pulang dari sana itu kan udah merasa putus asa juga sih, putus asa. Waduh, nganggur kayaknya tahun ini. Nganggur saya tahun ini. Terus kakak saya yang tertua itu kan udah nyuruh masuk ke universitas swasta. Cuman saya bilang, Iya. enggak saya bilang enggak swasta. Bilang gitu, mending saya nganggur dulu gitu. Nah, kebetulan ada temennya kakak kan tahu betul Politeknik, karena katanya dia dulu sering praktikum di sana, sering sering praktikum di Oh, Poltek, oke. teknik kimia, dia anak UMI, tapi sering praktikum di Politeknik. Dia bilang, loh, kenapa kamu nggak coba Politeknik aja, Nen? Di sana ada jurusan teknik kimia, kamu kan suka kimia katanya. Kan kalau Oh, dulu waktu SMA itu kan bener-bener. kalau waktu SMA itu kan kalau belajar kimia, saya sering minta tolong sama kakaknya itu ngajarin saya kimia ya. Jadi terus Iya. udah kamu masuk situ aja, nyoba aja masuk situ. Ini Unhas juga dulu kan semua politeknik kan dibawahi sama universitas. Jadi kayak Iya, Politeknik betul. Samarinda itu kan dulu Politeknik Unmul namanya Unmul. ya. Iya. Kalau Iya, Politeknik betul. Makassar itu Politeknik Unhas. Jadi kami masih dapat ijazah Unhas waktu Oh. itu. Tuh. Nah, jadi daftarlah Oh, saya iya. di sana, masuk. Pikiran saya kimia itu kan ya kayak kita waktu SMA dulu ya. Kimia itu malah kalau Jadi keluarga-keluarga jadi saya berpikirnya seperti di lab gitu Bu ya. hmm, Kalau kimia gitu. dan pasti kalau misalnya kita ketemu sama orang keluarga-keluarga yang udah tua tuh, dipikirnya kami tuh farmasi lah, apa yang bikin yang di lab yang campur-campur warna-warna, ya seperti itulah gambar mereka kimia. Ternyata sampai di dalam, wah, betul-betul 180 derajat ya. Yang Iya. malah yang banyak itu fisika dan matematikanya ya.
Iya, Saya iya, nggak Bu. tahu. Benar, Bu. Mungkin kalian-kalian juga pasti ada ngerasain seperti itu ya. Sama, Bu. Iya, Aduh. beda kalau sama anak yang SMK Bontang itu kan ada SMK Kimia ya kalau nggak salah ya. Kenapa, Bu? Kalau SMK Maaf tadi Bontang, delay. SMK Bontang itu kan ada yang SMK Kimia juga, teknik kimianya juga ya kalau nggak salah ya. Ya, kimia analis kalau nggak salah itu. Nah itu, jadi pikiran kita itu kan Hmm. kalau dengar kimia itu kan yang ada di pikiran kita itu farmasi, kimia analis, kan seperti itu ya Analis. pikiran kita. Nggak Iya, kebayang kalau ternyata itu teknik kimia ya teknik gitu. Jadi ya sudah sampai ke dalam di politeknik itu udah jalanin aja. Sempat setahun kemudian udah mulai berpikiran lagi, udah nyoba lagi deh, kayak gitu nyoba lagi. Tapi karena udah merasa nyaman, udah berada di zona nyaman ya, udah nyaman dengan iya. teman-teman, udah nyaman dengan dosen-dosennya, ya sudah dijalanin aja. Kemana air mengalir Akhirnya gitu. sampai sekarang jadi dosen gitu, Bu ya. Sampai jadi dosen. Itu pun Hmm. jadi dosen itu nggak ada di Ada terpikir nggak, Bu? jauh jauh banget dari pikiran saya jadi dosen. Karena zaman sekolah saya itu dulu mucil loh. Jangan ribut ya. Oh iya, Bu. Waktu SMA itu kan sering ngerjain sering 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 ngerjain guru ya. Jadi pikiran saya tuh Iya, iya. nanti kalau saya jadi guru, paling kan pikirnya kalau saya jadi guru nanti siswanya nanti balas dendam ke saya gitu loh. Tapi ya nasib membawa seperti itu gitu. Malah justru Ibu jadi pengajar sekarang gitu. Itu pun nggak sebenarnya nggak nyangka dulu begitu saya masuk di teknik kimia terus sudah mempelajari oh teknik kimia itu apa sih nanti kan saya di dalam baru set oh ternyata teknik kimia itu seperti ini nanti bidang kerjanya seperti ini nah saya udah ngebayangin di bayangan saya tuh saya nanti akan Iya. kerja di pabrik pakai helm pakai baju Oke. baju apa baju Baju safety baju APD itu. safety, APD, pakai Mm, sepatu sepatu Lars yang apa sepatu safety ya. Udah ada di sepatu bayangan saya. safety. Terus berdiri di atas tower ya. Woi. Jadi Itu udah ada. cita-citanya semua anak teknik kimia, Bu. Iya, itu udah cita-cita saya udah ngebayangin seperti itu. Dulu kan target kita kan kalau di Sulawesi itu kan kalau nggak di Tonasa ya. Tonasa kan yang Iya, keren iya. ya. Tonasa, terus pabrik gula atau apa ya udah ngebayangin seperti itu. Tapi udah sempat saya kan udah sempat setelah lulus di D3 kan magang udah nyoba magang di pabrik Tonasa itu kontrak magangnya itu kan 4 bulan ya 4 bulan Iya. tapi masuk bulan kedua itu saya ditelepon sama waktu itu wakil direktur bidang akademik bidang kemahasiswaan ditelepon Nen mau nyoba ini enggak ada pendaftaran untuk calon dosen di Politeknik Hmm. Samarinda waktu itu Politeknik Unmul katanya. Tapi nanti kalau kamu lulus di sini, itu kamu nggak akan langsung ke sana. Kamu nanti akan dikuliahkan dulu S1. Nah, awalnya seperti Oh. itu. Oh, jadi Ibu Jadi, dari D3 baru transfer iya, ke S1, Bu ya? iya. Jadi, Oh, gitu. saya kalau ditanya, saya sangat bangga kuliah di Politeknik. Karena yang membuat saya kerja itu bukan karena saya di S1 saya kerja itu karena karena ijazah D3 saya di Politeknik. Itu. Wih, keren, Bu. Iya. Jadi waktu itu ya itu ikut aja, pokoknya ngalir aja. Waktu itu kan bimbang juga sih, soalnya kan cita-cita saya tuh pengen kerja di industri ya. Cita-cita pengen kerja di Iya. industri, terus ini ada tawarannya kan ngajar jadi dosen, tapi harus kuliah dulu. Awalnya mikir kayak gini, ya udahlah deh ikut aja, kapan lagi dikuliahin gratis kan waktu itu dikuliahin gratis di Iya. UGM lagi. UGM kan cita-cita semua orang ya. Betul, Bu, Cita-cita sampai anak muda sekarang, Bu. semua cita-cita anak muda semua mau kuliah di UGM ya, kuliah di UGM. Udahlah kapan lagi kuliah di UGM gratis. Udah ikut aja terus malamnya itu saya ingat saya tuh waktu pas sudah ada pengumuman lulus itu
almarhum bapak itu uh, dudukan saya, terus katanya, ya sudah kamu, bapak nggak bisa maksain kamu maunya di mana, tapi kalau menurut saya sih kamu sebagai perempuan kata gitu, menjadi tenaga pendidik itu lebih 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 nyaman katanya, lebih nyaman, kamu akan lebih bisa membagi waktu kamu dengan waktu keluarga kamu kalau suatu saat nanti kamu berkeluarga. Itu sih waktu itu apa uh, masukan dari bapak waktu itu, almarhum bapak. Ya udah, dengan udah Bismillah, udah saya ikut aja yang ini waktu itu. Oh, gitu. Jadi rekomendasi juga dari orang tua, Bu ya. Iya, 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 Hmm, betul. iya, iya, bagus, bagus, Bu. Berarti dari keluarga benar-benar mendukung Ibu ya untuk lanjut pendidikan sampai Iya, S1 terus S2 itu, Bu ya. iya, iya, karena uh, Hmm. mungkin karena latar keluarga, keluarga kami itu adalah rata-rata namanya latar keluarga PNS ya. Beda mungkin kalau misalnya latar pengusaha, latarnya pedagang mungkin ya. Nah, karena latar keluarga saya itu, latar belakang keluarga saya itu adalah uh, uh, PNS. PNS itu kan atau laki-laki itu memang uh, harus mengejar pendidikan. Tuh. Oh, iya, iya, Bu. Tapi kalau misalnya, kan kalau dari keluarga mendukung Ibu tuh untuk melanjutkan Ya, pendidikan. Nah, ada nggak sih, Bu, biasanya omongan-omongan orang-orang sebelah gitu, entah tetangga atau para netizen di zaman itulah, Bu, melihat Ibu yang hmm, kan habis lulus kuliah terus magang sebentar tapi lanjut lagi pendidikan sampai S2 iya. pula gitu. Seorang perempuan pula kan gitu, Bu. Pada zaman Yang itu gitu. sebenarnya sih kalau keluarga itu, tapi namanya keluarga itu besar itu kan ada aja. Kendalanya itu justru ketika saya berumur 27 menuju 28 waktu itu, 26, 27, 28. Perempuan itu kan usia-usia kritis ya. Kalau Oh iya. kalau perempuan seumur itu terus masih menjomblo ya, itu pasti kan akan menjadi pertanyaan di mana-mana itu. Itu udah sampai saya udah ditanyain kapan nikah gini. Makanya kalau mau sekolah itu, kalau sekolah itu nanti aja, kalau udah nikah gini gini gini. Oh, pokoknya namanya uh, itu kan cowok jadi takut ngelamar, jadi pokoknya macam-macam lah pertanyaan itu Wah. ya. Nah nah itu yang bikin waktu itu sempat juga, kenapa sih kayak gitu. uh, apa jadi dikiranya kalau kita punya pendidikan tinggi, ya pendidikan tinggi, perempuan itu punya pendidikan tinggi, nanti bakalan yang lamar juga takut-takut ada yang lamar gitu loh. Jadi Nah, banyak Bu omongan kayak gitu, Bu, benar Bu. nah itu dia, yaitu kendalanya itu ketika umur saya udah menginjak 27 mau 28 kalau nggak salah ya 27, itu udah mulai ronrongan keluarga itu. Makanya itu coba ini dulu, urusin ini pulang dulu. Waktu itu kan saya udah di Samarinda ya, pulang aja dulu, Iya. kenalan sama ini, kayak kenalan sama ini. Aduh, cewek kok ngejar karir kayak gitu, ada aja keluarga seperti itu. Cuman ya saya alhamdulillah karena punya orang tua, punya saudara-saudara yang mendukung, jadi itu nggak masalah buat saya bilang kayak gitu. Dan Kadang-kadang alhamdulillahnya ada aja kan Bu gitu. Maksudnya kalau ada memang udah aja. jodohnya kan nggak bakal Iya, kemana itu Bu ya. iya, ada aja. Apa sih, saya selalu menjawab kayak gini, uh, iya kan saya bilang kalau saya tinggal di rumah aja diam, saya tinggal di rumah aja diam, mungkin mungkin orang akan berani datang ke rumah, saya bilang kayak gitu. Tapi kan saya nggak di rumah, saya bilang gitu, saya berada di luar, jadi susah ketemu sama orang lah, saya bilang kayak gitu waktu itu. Ya Iya, iya, sedikit, iya, iya, benar-benar. banyak lah yang kadang-kadang sampai ada om dulu ya, saudara bapak itu bilang kayak, atau gini aja kamu pindah aja ke Makassar gitu loh. Pindah ke Makassar ini sebelum kamu udah nikah katanya, kan masih gampang pindah ke Makassar. Tapi saya bilang enggak, ini bentuk tanggung jawab saya udah dikuliahin, kan dulu kami kuliah S1 itu kan karena memang mau ditempatkan di Samarinda ya, artinya memang Iya. nggak ada hitam di atas putih, nggak ada kita nggak ada tanda tangan kontrak, tapi kan
bentuk tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita udah dikuliahin pakai dana anggaran, kalau nggak salah itu anggaran ADB kalau nggak salah ya, anggaran Asian Development Bank untuk memang untuk pengembangan Politeknik Samarinda waktu itu. Saya bilang itu bentuk tanggung jawab saya bilang kayak gitu, meskipun saya perempuan harus merantau, ya udah nggak apa-apa. Meskipun awal-awal merantau di Samarinda itu, ya Allah saya shock banget. Gimana Bu? Tahun berapa itu Bu dulu pertama merantau? Padahal itu udah tahun 2001 loh, 2001. Oke. Cuman kan air susah, kemudian apa-apa mahal ya, nyari apa-apa itu kayaknya susah banget. Terus mau kemana-mana susah, karena saya nggak bisa bawa motor ya, nggak bisa bawa motor. Dan kendaraan kan di Samarinda seberang kan terbatas ya, terbatas dulu kok nggak tahu itu. Benar. Iya, kalau mau ke kota itu kan pakai taksi merah ya, pakai taksi merah hanya sampai jam 5 sore kalau nggak salah, 5 sore. Ya Allah, kalau mau kemana-mana itu rasanya setengah mati banget. Jadi udah sempat shock juga waktu pertama di sana, tapi setelah menjalani, setelah dilakoni, alhamdulillah semuanya enjoy aja sudah. Alhamdulillah, berarti Bu strong banget Bu bisa survive di Samarinda tuh Bu tahun segitu. Iya, iya sih, benar. Kaget karena seingat saya dulu tuh mungkin karena transportasi udah mulai merata ya. Dulu pertama beli sayur kol itu ya, beli sayur kol ya. Itu seingat saya itu dijual plastikan lembaran itu loh, lembaran. Padahal kalau saya di Makassar beli dengan harga segitu tuh udah bisa dapat berapa biji. Makanya, segininya kah? Saya bilang kayak gitu. Memang di sini uang itu dari apa ya? Saya bilang kayak gitu. Ya mungkin karena saking mahalnya Bu ya, iya. Iya, saking mahalnya, cuman pasokan transportasi makanan juga susah juga iya. mungkin. Terus dulu di daerah Poltek nggak seperti sekarang, namanya cari warung makan itu nggak kayak sekarang. Sekarang kan di sekitaran kampus lihat aja sendiri udah banyak banget kan warung makan kan. Ada kafe lagi ya, kafe blasterannya. Oh, iya. Ya itu Bu, makanya enak banget sekarang. Ada kafe dulu maka nggak ada sama sekali. Yang ada itu cuman warung apa ya, kalau nggak salah. Ada warung satu. Jadi susah banget, pokoknya susah lah deh. Kalau menurut saya itu susah banget. Kalau mau cucian itu kami kan bertiga ya, saya, Budia sama Bu Linda tinggal serumah bertiga. Jadi kalau mau cucian itu malamnya tuh kita harus begadang nungguin air, gantian nungguin air. Nanti dapatnya satu baskom buat mandi bertiga besoknya coba. Tapi segitu susahnya air Bu zaman tapi ya karena ya itu mungkin ya karena semuanya kita jalani dengan enjoy, jadi alhamdulillah semua bisa terlewati. Alhamdulillah, keren Bu, iya. keren. Salut pokoknya Bu. Nah terus nih Bu, Ibu kan juga selain ngajar kan Ibu ngurus rumah juga kan, ngurus suami, anak gitu. Nah terus ada nggak sih Bu yang bisa diaplikasikan dari yang udah Ibu pelajarin di kampus ke kehidupan Ibu sebagai ibu rumah tangga juga gitu? Kalau ilmu udah pasti ya. Saya selalu bilang kan kelas udah saya bilang dimanapun tujuan akhir kalian, misalnya itu pun jadi ibu rumah tangga, pendidikan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ya seperti temanya ini ya, saya seneng banget ya. Jadi kalau kita mendidik laki-laki itu kita hanya mendidik personnya ya, orangnya. Tapi ketika kita mendidik perempuan, ketika perempuan berpendidikan, maka kita akan membangun generasi. Itu ya kita akan mendidik generasi. Itu benar. Jadi ketika kita punya pendidikan, kita tidak akan ragu ketika kita akan mendidik anak-anak kita. Banyak banget.
Jadi apalagi zaman sekarang ya, semuanya online, sekolah online. Betul. Uh, saya udah bisa bayangin gimana anak-anak yang punya orang tua dengan keterbatasan pendidikan. Karena anak-anak kan belajar di rumah ya, belajar di rumah, dikasih tugas di rumah, terus sementara penjelasan dari guru itu kan terbatas ya. Nah, Iya, coba betul, Bu. uh, uh, Hanifati aja sendiri bisa bayangin gimana kalau misalnya punya anak kemudian tingkat pendidikan kita rendah, gimana cara kita ngajarin anak kita gitu loh. Nah, Pasti sehingga kewalahan, Bu. Iya, gimana? sehingga itu sangat penting dan alhamdulillah uh, karena basic pendidikan saya dengan bapak itu sama ya, sama jadi Iya. kami sangat 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 saling support ya, saling bantu dikala ketika kami S2 sama-sama S2 saya banyak membantu tesisnya bapak pun demikian seperti itu. Nah, alhamdulillah bapak itu kan sekarang berkecimpung di AMDAL ya, analisis dampak lingkungan ya, bapak Dampak itu. lingkungan. Jadi kalau ketika dia dapat job sampingan seperti itu, saya banyak membantu beliau. Nah, kalau saya nggak punya pendidikan kan saya nggak mungkin. Saya mungkin akan menjadi ibu yang hanya diam, hanya taunya dapur dan hanya taunya dapur ya, dapur. Tapi karena kebetulan punya pendidikan, ya alhamdulillah bisa membantu keluarga dalam dalam segala hal. Dan itu sangat penting menurut saya. Perempuan harus punya pendidikan kalau menurut saya. So, Iya, Bu. Setuju, Bu. Sangat setuju, Bu. Apalagi sekarang sudah zaman-zaman teknologi canggih ya, Bu ya. iya, iya. Sudah apa-apa serba online seperti itu. Jadi mau nggak mau orang Iya, tuanya juga harus belajar lagi nih, kan banyak yang iya, baru-baru lagi seperti itu. iya. Masalah kalau misalnya uh, apa dan kalau menurut saya sih sekarang perempuan punya pendidikan lebih tinggi itu kan udah bukan masalah yang tabu ya, karena itu penting menurut saya, penting banget. Iya. Iya. Sama, Bu, saya juga Hanifati sharing sedikit. nggak ada rencana lanjut S2? Ih, mau, Bu, kalau ada, Bu. Ayo, Tawarin saya. ayo mumpung masih muda. Mau, Kan Bu, mau, Bu. Ini biasanya makanya lagi dia mempersiapkan diri. biasanya kan di industri ada beasiswa ya. Nah, kalau di tempat saya ini karena swasta kan, Bu ya, jadi tuh baru Iya. baru ada mungkin dibiayain itu mungkin setelah 5 tahun kerja Hmm. Oh minimal iya ya, gitu. ya. Jadi ya, jadi kalau misalnya mau cari beasiswa di luar itu kan banyak ya, Bu, harusnya kayak model dari pemerintah Tapi provinsi kalau nggak salah akhir bulan ini ada tapi buka kalau nggak salah, Bu ya. iya, tapi saya tuh sangat salut sama Provinsi Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur itu sangat sangat apa mereka sangat care ya, sangat care dengan pendidikan, dengan pengembangan SDM. Jadi mereka itu kayak jor-joran betul ngeluarin beasiswa dari tingkat SD sampai 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 S3. S3. Jadi Mm-mm. biasa saya bilang sama adik-adik kamu itu, kalian itu enak loh tinggal di daerah sekaya seperti ini ya, seperti ini. Coba kamu nengok ke dunia luar, saya bilang ke dunia luar itu ke provinsi yang lain. Mereka nggak bakalan bisa seperti seperti kalian yang ada di sini, bisa dibiayain dari SD sampai 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 kapanpun kalian mau. Yang penting kan mau ngurus ya, sedikit ngurus. Iya, Kami betul, Bu. Usahanya diberkas aja kan, Bu. iya, kami di Sulawesi Selatan ya, di Sulawesi Selatan tuh nggak ada seperti itu, mau dapat beasiswa dari SD, SMP, SMA, apalagi Iya. kuliah mungkin ada tapi tidak sejor-joran di Kalimantan Timur ini Iya, tuh. kalaupun ada Iya, biasanya dari industri sih, Bu, itu dalam bentuk CSR-nya mereka kan, iya, ya itu. begitu. Mm-mm. Tapi kalau Nggak ada yang dari pemerintah. di Kalimantan Timur ini benar, karena ya saya salah satu yang menikmati ketika saya kuliah S2 itu, alhamdulillah banget pemerintah Kalimantan Timur itu sangat 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 mensupport kami ini. Uh, Mudah-mudahan pun gubernur yang sekarang ya seperti seperti care-nya gubernur semua, karena kan memang kalau Pak Pak siapa ya Pak mantan gubernur kita
Pak Awan Faruk itu kan memang kalau Pak beliau itu kan Faruk. memang kalau beliau itu kan setahu saya memang dia sangat care dengan pendidikan ya. Dia sangat care dengan pendidikan. Jadi banyak betul beasiswa yang dia kelontorkan untuk SDM. Dan ya salah satu penikmatnya ya kami-kami yang di Politeknik ini, staf pengajar di Politeknik ini. Nah, kalau ada Iya, betul, Bu. kesempatan seperti itu, ayo jangan jangan disia-siakan. Apalagi kan Iya, Bu. kalau secara akademik kan saya selalu membanggakan anak Polteknik Kimia loh. Secara akademik kalian itu nggak kalah sama UGM, nggak kalah sama ITB. Kita hanya kalah nama saja. Kita hanya Betul, kalah Bu. nama. Tapi Kita harus kalau gaungkan ya, Bu ya. seandainya kesempatan itu diberikan ke kita, saya yakin kita tidak akan kalah dengan mereka. Iya, setuju, Bu. Ya, Setuju, Bu. Tuh, jadi kita harus berbangga ya, Bu ya. iya, harus berbangga Iya. dong. Betul, betul, betul. Nah, ini Bu Hmm, ada yang bertanya di bawah iya ya. dari Ellen Latif. Bunda ini bagi tips dong gimana membagi waktu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. Wow. Ya itu kayaknya membagi waktu antara ibu rumah tangga dan wanita karir. Bagi waktu eh gimana ya? Atau gini aja, saya bagi ketika saya kuliah S2 dulu ya. Ketika kuliah S2 dulu, saya punya anak nomor 2 itu kan masih kecil ya. Masih umur lah. Iya. Ketika saya kuliah S2 itu umurnya adik Abang Sansan itu masih umur 8 bulan ya, waktu itu 8 bulan 9 bulan. Nah, uh, uh, ketika saya dapat tugas dari kampus itu, saya tidak akan meninggalkan kampus sebelum semua kerjaan saya selesai, tugas-tugas saya selesai. Jadi saya ngajakin teman-teman saya, yuk kita kumpul yuk di perpustakaan, kita kumpul di rektorat waktu itu kan, ngerjain tugas, ayo kita ngerjain tugas. Misalnya ada 4 nomor, nanti saya bagi, ayo Mbak Ani kerjain nomor 1, ayo Mbak Nia ngerjain nomor 2, nanti saya ngerjain nomor 3, udah selesai kita sharing ya, sharing. Nah, Hmm. sampai di rumah nanti saya nggak akan pernah lagi buka namanya laptop. Saya nggak akan peduli Laptop. lagi. Pokoknya saya nggak akan apa peduliin lagi apa yang saya bawa dari kampus gitu loh. Karena Oh, oke. waktu itu akan saya berikan sepenuhnya oleh keluarga saya, untuk anak saya. Tuh. Oh, Nah, iya, iya, iya. jadi Bagus sih, betul-betul Bu, itu, Bu. Memang hmm, harus dibagi ya, harus tahu kapan waktunya untuk iya, fokus karena ke kerjaan, kapan harus ke keluarga gitu, Bu ya. iya, jadi benar-benar apa waktu karena sebenarnya sih bukan bukan jumlahnya yang banyak ya, bukan waktunya yang banyak, tapi kualitasnya yang harus kita perbaiki, ya kan? Ya, Iya, iya, Bu. jadi kan memang namanya kita kuliah dari pagi jam 8 sampai kadang-kadang saya pulang jam 5 jam 6 itu. Nah, tapi kan nanti setelah maghrib itu waktu saya untuk keluarga saya tidak akan ngerjain apapun itu karena saya merasa itu adalah waktu untuk keluarga saya. So, Ya, tapi semoga menjawab ya, hmm, Kakak tadi. Tapi apa, Bu, dan tadi, Bu? tapi ya itu ketika saya jadi, tapi saya pernah keteteran juga sih. Saya keteteran waktu ketika saya jadi ketua program studi ya, ketua program studi. Namanya kalau kita di universitas, ketua program studi itu adalah ujung tombaknya PBM, proses belajar mengajar. Jadi Kaprodi itu adalah ujung tombak dari proses belajar mengajar. Semuanya Kaprodi. Jadi dari menyusun uh, menyusun perkuliahan, terus ngatur perkuliahan, nanti dibantuin sama sekjur kan. Iya. Kemudian pokoknya banyak lah ngecek nilai mahasiswa, kesesuaian antara pengajar dengan pengajaran masing-masing teman seprofesi ya, profesi. Nah itu sempat juga saya keteteran, tapi uh, karena kami punya tim yang hebat ya. Saya selalu bilang sama teman-teman, saya sukses jadi kaprodi itu bukan karena saya pribadi, tapi karena saya punya tim yang hebat. Jadi, selain kita
punya skill, kita juga harus punya tim yang hebat. Kalau kita punya tim yang hebat, Iya. saya yakin kerjaan itu bisa mudah dan bisa kita lewati semuanya. Tuh, jadi Iya. itu kerjaan di kampus bisa selesai, saya bisa pulang di rumah juga dengan tenang Hmm. tanpa Jadi ada lingkungan gangguan. di lingkungan Ya, kampus juga harus mendukung juga, Bu ya. iya, benar, benar. Hmm. Lingkungan di kampus. Nah, kan ini banyak yang lagi kuliah lagi ya. Banyak yang lagi kuliah Iya, lagi. iya, Bu. Mungkin Hmm. mungkin trik-trik seperti itu bisa di apa? Di diikuti. Jadi jangan bawa tugas ke rumah. Kalau bisa selesaikan dengan teman-teman, bikin kelompok-kelompok kecil ya, kelompok-kelompok kecil. Oh, kamu kalau bisa ngerjain ini, ngerjain ini. Jadi kan selesai terus bisa sharing sama-sama. Jadi sampai di rumah ya udah nggak ada lagi masalah dengan masalah kuliah gitu. Uh, Iya. dan Itu alhamdulillah itu tantangan sekali kan, Bu, untuk yang iya seperti Ali Jenjang itu misalnya rata-rata pada kerja, iya terus weekend harus iya itu sempatkan waktu untuk kuliah lagi gitu. iya itu iya kasihan itu Iya. berat banget itu. Hmm, Perancangan lagi, Bu ya. iya nanti boleh belajar sama Nifati nanti. Waduh, saya kasih Hmm, ininya aja lah, referensi e-booknya aja lah, Bu. iya 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 iya. Nah, terus Ibu kan Hmm, sekarang ini udah jadi dosen berapa tahun, Bu, berarti, Bu? 2001 2001 akhir 2001. Berarti akhir sudah 2001 20 2001 tahun, tuh Bu ya, sudah ya. 20 tahun sudah mau 20 tahun Nah, 20 tahun. selama 20 tahun ini tuh Ibu masih ada impian terbesar lagi nggak yang pingin Ibu raih gitu? Terutama Impian di karir Ibu terbesar sekarang. Yang belum tercapai gitu, apa? karir eh, sebenarnya sih kalau impian terbesar saya sudah nggak ada sih, maksudnya udah bukan berarti saya nggak kita kita kan harus selalu bermimpi ya, karena Ya, dengan bermimpi itu kan kita akan menjadi semangat ya. Semangat. impian impian terbesar saya sebenarnya itu pengen membawa teknik kimia mendunia. Mungkin ya gini, keren. mungkin adik kelas kamu siapa ya? Jeffrey ya, yang Ya, yang ketua himpunan yang lama itu, yang baru-baru ganti itu mungkin tahu. Saya punya impian itu kita mulai dari bawah. Waktu itu saya pengen kita punya kegiatan yang tidak hanya skalanya di teknik kimia aja. Waktu itu saya udah ngerancang sama mereka itu eh, apa sih namanya, festival kimia ya, festival kimia, tapi saya bilang jangan festival kimia itu hanya orang kimia saja, gimana kalau kita bisa ngirim proposal ke ngundang SMA dari Sulawesi, ngundang SMA dari Jawa. Jangan teknik kimia, jangan jangan teknik kimia Polisi, jangan hanya dikenal sama orang Bontang saja, saya bilang jangan hanya dikenal sama orang Grogot saja, tapi kalau bisa itu dikenal betul, sama orang Jawa, dikenal sama orang Sulawesi. uh, betul. uh, kita bikin kegiatan yuk gitu, udah dirancang. Terus kalau mau itu besar, jangan 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 kalian yang bergerak, saya bilang gitu, jangan kalian itu hanya mengkoordinir saja, gandeng gandeng kakak-kakak kamu, kakak-kakak alumni kamu, saya rasa mereka tuh cukup care dan bisa membantu. Waktu itu kita udah punya ya, udah punya apa sih ancangannya seperti itu, rancangan seperti itu, tapi karena Ya. COVID-19 Aduh. ini, ya akhirnya impian itu jadi surut lagi. Saya bilang nggak tahu kapan jadinya. Jadi waktu itu saya pengen Ya. punya cita-cita itu punya festival kimia, tapi kita rangkaikan dengan reuni akbar ya, reuni akbar dan seminar nasional waktu itu. Itu sebenarnya Ya. impian saya paling besar untuk teknik kimia itu Ya. sih. Karena kalau Bagus itu, impian Bu, menarik. Tapi kalau impian karir itu pasti, kalau dosen itu kan karirnya, impiannya itu kan hanya melihat mahasiswanya sukses, itu sudah wow, alhamdulillah banget itu. Amin. Kalau dosen itu Iya, nggak punya cita-cita muluk-muluk sih, kalau menurut saya pengajar itu nggak punya cita-cita muluk-muluk, karena ya mau nggak mau pasti kan akan kembalinya ke depan kelas ya, kembalinya kan akan ke depan betul, Bu. kelas. Tapi cita-cita terbesar kita itu kan bagaimana melihat mahasiswa kita itu bisa punya nama besar di luar itu aja. Nah, kemarin yaitu saya punya program seperti itu, udah ngebicarain sama si Jeffrey dan teman-temannya langkah-langkah seperti apa yang akan kita uh,
jalankan seperti apa. Tapi ya karena pandemi akhirnya impian itu tertunda dulu. Saya nggak bilang itu nggak jadi ya, tapi tertunda dulu mungkin ya. Dan saya Hmm. rasa Lalang ya, karena saya lihat Ika sekarang itu punya punya apa sih, punya perhatian yang sangat besar ya. Saya rasa insya Allah itu bisa terwujud Amin, ya, amin. Iya, ya. Bu. Pasti bisa, Bu. Harusnya sih sekarang Eh, kesempatan lebih terbuka, Bu. Karena kan seperti yang kita tahu, misalnya walaupun nggak bisa tatap muka langsung, tapi iya, akses untuk mendunia itu lebih mudah lah. iya, iya, Ibaratnya kita bisa melihat iya, iya, siapapun, dimanapun. Kayak saya ini kan, Ibu lagi di mana, saya di mana gitu. Terus yang nonton lagi di mana gitu kan. iya, Bisa iya gitu, Bu, sih, ketemu. iya, iya, Iya. iya. Mungkin Eh, ya harus putar otak juga, Bu, kitanya. Kayak ya gantilah yang offline pertemuan eh, apa festival yang dulunya dihadiri banyak orang, terus sekarang ya udahlah lewat online mungkin bisa. Lagi seminar-seminar itu kan. Makanya saya juga seneng juga, Bu, sebenarnya diajakin kayak gini, bisa ngobrol sama Ibu gitu kan. Udah lama nggak ketemu, bisa ngobrol live ditontonin lagi sama orang-orang kan. iya, 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 iya sih. Kita harus memanfaatkan teknologi ya. Betul, Bu. Setuju, Bu. Iya, iya. Iya, gitu. Terus apalagi ini? Ini udah masih ada 5 menit lagi, Bu. Mungkin langsung ke ini aja, closing aja kali. Bukan ini masih berhubungan dengan Hari Perempuan Iya. Internasional nih, yang kemarin tanggal 8 Maret dirayakan. Terus apa yang ingin Ibu sampaikan ke semua perempuan yang ada sekarang, yang lagi nonton, ataupun yang nanti akan nonton di Instagram TV, eh, yang sekarang sedang menempuh pendidikan ataupun sedang berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, bahkan yang lagi menjalankan keduanya gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak, Bu? Oke, closing statement ya. Closing Ya, statementnya bukan hanya buat wanita, mungkin buat pria-pria kan, nanti prianya kan mendampingi wanitanya ya, kan mendampingi wanitanya. betul. Jadi buat wanitanya itu berusahalah selalu menjadi wanita yang berkualitas ya, berkualitas supaya bisa mendampingi pria yang berkualitas juga ya, pria berkualitas. Buktikan bahwa wanita itu adalah orang hebat. Wanita itu hebat. There is no limit as woman with uh, we can accomplish. Jadi tidak ada tidak ada yang batasan ya, tidak ada yang terbatas, Batasan. tapi tidak ada batasan, tapi wanita itu pasti bisa apa ketujuannya accomplish itu apa ya, accomplish ya, itu aja mungkin. Jadi buktikan kalau wanita kita itu adalah wanita yang hebat, bisa uh, selalu bisa uh, menyelesaikan semua dengan baik gitu loh. Ya. Mantap, Bu. Terima kasih banyak, Bu, quotes-nya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini Amin, amin. menghapus kerinduan buat yang lagi Yang nonton. nonton ya, yang angkatan tua. Kalau ketemu sama ibu, saya minta maaf, ibu mungkin udah lupa ya, karena mungkin sudah ada yang tumbuh ke samping, ada yang tumbuh ke jadi mungkin ketemu di jalan itu udah lupa ya, udah lupa. Jangan segan negur ibu ya, negur ibu. Apalagi sekarang pakai masker ya, Bu ya. Jadi Iya, makin bingung pakai ini siapa gitu. Senyumin jadi aja gitu kan, Bu. saya mohon maaf atas semua keterbatasan saya ya. Mungkin selama ini kita ada salah atau ada keterbatasan, saya mohon maaf ya. Iya, iya, Bu. Ya, Bu, saya juga mewakili teman-teman IKA alumni Teknik Kimia mau ngucapin makasih banyak, Bu, udah mau hadir di Suddenly Mendadak Live episode 2 ini. Ya, mudahan nanti di episode selanjutnya ada tema-tema menarik lagi, terus bisa ngundang Ibu lagi atau yang lain mungkin gitu kan. Iya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak juga udah. Terima kasih banyak juga udah mengundang. Saya sangat tersanjung ya diundang sebagai teman sharing di acara ini.
mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut ya, terus berlanjut. Amin. Bisa Amin, ya menjadi Rabbal ajang, Alamin. sudah menjadi ajang silaturahmi ya, silaturahmi buat seluruh Iya, angkatan. Eh, Ingat, saya selalu bilang, selalu ingat rumah ya, selalu ingat rumah. Ingat rumah, dari mana kalian berasal. Bantuan itu bukan hanya materi ya, bantuan itu bukan hanya berupa materi. Ide cemerlang pun itu sangat-sangat membantu ya. iya, iya, betul-betul Bu. Sangat setuju Bu. Itu ya. Ya, mungkin mau salam-salam dulu yang di bawah sebelum kita tutup, masih 3 menit lagi. Wah, ini udah mulai rame Bu ya acaranya di sana Bu. Kedengaran kan? Oh iya, kedengaran sudah. Makanya mau mundur ke belakang dulu nyari itu. Iya, nggak apa-apa kok Bu, kan juga ntar lagi kita close juga. Iya. Iya. Nah, Ya ini udah Ibu, agak makasih sepi. banyak ya Ya, Bu ya. iya saya juga. Sehat-sehat Bu. Iya, semuanya sehat ya. Makasih banyak Hegar, makasih banyak Mira. Terus siapa lagi nih? Siapa Oh, ini? Adi, makasih banyak Mariam, Adi, Malik. Mira, Hegar, Malik. Hmm. Malik maaf ya kemarin tidak sempat hadir. Selamat ya. Oh iya Malik, selamat. Tenang. Jadi Gimana? ngucapin nih jadi. Iya. Oke. Makasih banyak Iya, ya udah makasih diundang banyak. ya. Iya Bu, Selalu di sama-sama Bu. Saya juga makasih. teknik Salam buat kimia. keluarga besar di sana Bu ya. Ya, teknik kimia selalu Iya, menunggu kalian ya. siap Bu. Oke, makasih Ya banyak udah. ya. Iya Bu, udah bisa Ya, di kamu. close Bu videonya. Ya, Oke, terima makasih. kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton Suddenly Mendadak Live episode 2 kali ini. Semoga ada hal-hal positif yang bisa teman-teman ambil, dan juga nanti di minggu depan eh, nantikan terus siapa yang akan menjadi bintang tamunya, siapa juga yang akan jadi hostnya. Bisa jadi saya, bisa jadi yang lain yang akan take over Instagram Keluarga Besar Taikim. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.